Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Oke, sebelum kita melanjutkan tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kita ice breaking terlebih dahulu. Jika saya bilang nanti hai, ibu bilangnya halo. Jika saya bilang halo, ibu bilangnya hai. Jadi kebalikannya ibu. Contoh, hai, halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, halo. Gimana ngantuk? Enggak. Oke. Selanjutnya kita mempelajari tentang pengelolaan keuangan keluarga. Jadi di sini stop, gali lubang, tutup lubang. Jadi kita tidak boleh gali lubang, tutup lubang. Ini artinya kita menutupi kebutuhan yang lain dengan meminjam kepada orang yang lain. Jadi intinya kita menutupi kebutuhan kita dengan meminjam utang kepada yang lain. Itu yang pertama, kita rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Di sini untuk pengeluaran setiap bulan itu kita rencanakan, bisa kita lihat tabel seperti ini contohnya. Upah Ibu Lili dan upah Pak Rusli. Jadi kalau kita itu ada ibu dan bapak yang mempunyai uang atau upah atau gajinya, jadi kita tambahkan berapa upah dan gaji suami dan istri di dalam keluarga. Terus kita rencanakan atau kendalikan penggunaan uangnya bersama keluarga. Kita tulis misalkan untuk jajan si kakak perharinya berapa, untuk si adik pengeluaran pembelian pampers dan lain-lainnya berapa. Jadi harus direncanakan menggunakan tabel seperti ini ya ibu. Terus yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Biarpun uang yang kita tabung itu biarpun 2.000 per hari, itu harus ditabung, harus disiplin. Jadi harus kita tulis misalkan hari Senin 2.000, Rabu 2.000, begitu seterusnya. Jadi harus disiplin ya ibu-ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke cara pengelolaan yang ketiga, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri ibu-ibu. Kita bikin lingkaran besar. Lingkaran besar. Diri nih. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Oke, saya di tengah. Saya di tengah ya. Jadi kita hitung. Bukan. Jadi kita berhitung mulai dari Ena. Jadi pas saya bilang nanti satu, bilangnya satu. Hei, oke nah? Satu. Ingat nomor masing-masing ya. Ena berhitung. Satu. Hei. Tunggu dulu Ena. Nanti kalau saya bilang satu, berarti yang bilang hek itu Ena ya. Kalau bilangnya dua berarti Ibu Tata. Kalau yang bilang tiga berarti Nenek. Kalau saya bilang 0, berarti semuanya bilang hei. 4, 3. Nenek. 0. Hei. Ya. Terima kasih, tepuk tangan kita semua. Duduk kembali Bu. Selanjutnya yang ketiga itu pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Ini yang paling penting. Kita harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Kenapa Bu? Kenapa kita harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang atau meminjam dana kepada orang lain? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa harus kita pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang? Maksudnya di sini, kenapa harus kita pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang? Karena kalau hutang itu akan merusak keuangan keluarga. Jadi sebelum berhutang kita pikirkan dahulu hutang itu untuk apa. Misalkan untuk usaha itu
bisa menambah pendapatan keluarga. Tetapi kalau hanya untuk kesenangan itu nanti akan merusak pengelolaan keuangan keluarga. Baiklah, bisa kita lihat di sini cara menganggarkan anggaran bulanan keluarga. Jadi di sini upah Ibu Lili dan upah Pak Rusli itu digabungkan per bulannya berapa. Jadi di sini ada keterangan pengeluaran per bulannya berapa. Misalkan uang jajan Dewi per 24 hari berapa, karena hari sekolah itu 20 per hari dalam sebulan. Jadi dianggarkan ya Bu, berapa total pengeluaran kita setiap bulannya. Di sini catatan keseharian. Di sini dianggarkan semua kegiatan yang mengeluarkan dana ya Bu. Jadi di sini Ibu Lili itu disiplin menabung setiap harinya. Tabungan Dewi itu 5.000 setiap harinya Bu. Karena tadi kita mengelola keuangan yang tepat itu membiasakan menabung dengan disiplin, bukan harus dengan jumlah yang besar ya Bu. Di sini dicontohkannya 5.000 per hari. Jadi dengan kita menganggarkan pengelolaan uang yang tepat, itu diharapkan keluarga kita itu tidak mempunyai hutang ya Bu. Jadi kita meminimkan hutang di dalam keluarga. Bagaimana caranya agar keluarga kita itu bebas dari hutang? Jangan sampai keluarga kita itu ini ya Bu, gali lubang tutup lubang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pengelolaan keuangan keluarga. Tepatnya itu sesi pengelolaan keuangan keluarga. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.